Bismillah, udah kelihatan ya? Baik, untuk kali ini kita belajar PPKN subtema 3, tema 8. Silakan kalian bisa dipersiapkan terlebih dahulu buku tema 8 ya, yaitu di subtema 3 ya. Kali ini kita akan belajar tentang menghargai keragaman sosial budaya. Nah, ini ujung dari materi kita dari subtema 1 ya. Subtema 1 tentang keragaman sosial budaya. Subtema 2 keragaman budaya. Kemudian yang ketiga di subtema 3 ini kita belajar untuk menghargai keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Seperti biasa, Pak Budi akan menyampaikan terlebih dahulu untuk aturan selama menunya dulu deh, lupa lagi. Ya. Jadi nanti Pak Budi menyampaikan aturan, kemudian nanti subtema 3 pembelajaran 3 halaman 116. Kemudian nanti pembelajaran 4-nya halaman 121. Pembelajaran 6-nya di halaman 135. Nanti juga Pak Budi akan menyampaikan tugasnya seperti apa. Baik, yang pertama Pak Budi menyampaikan aturannya seperti biasa. Yang pertama, selama Pak Budi presentasi, semua siswa harap untuk mematikan speakernya. Halo, ada suaranya nggak Pak Budi? Halo. Oh, alah. Sekarang udah ada suaranya? Udah ada ya? Oke, ya, sip. Kok nggak bilang dari tadi? Ya, terima kasih yang sudah mengingatkan ya. Pak Budi ulangi lagi ini ya. Untuk hari ini kita akan belajar subtema 3, muatan PPKN. Jadi silakan kalian siapkan buku temanya. Kali ini kita akan belajar tentang menghargai keragaman sosial budaya. Itu yang ada di PKN ya. Jadi yang subtema yang ketiga ini adalah ujung dari materi kita sebelum-sebelumnya, ya kan? Harapannya dari kalian bisa mengetahui keragaman yang ada, maka pada akhirnya kalian diharapkan untuk bisa menghargai keragaman yang ada. Jadi pengetahuannya sudah kalian dapatkan di subtema 1 dan subtema 2, kemudian di subtema 3-nya kalian diharapkan untuk bisa menerapkan sikap-sikap yang menunjukkan penghargaan terhadap keragaman sosial budaya. Oke, untuk kali ini nanti belajarnya kita ada di pembelajaran 3 ya, halaman 116. Kemudian pembelajaran 4 ada di halaman 121. Kemudian pembelajaran 6 halaman 135. Silakan kalian persiapkan dulu buku temanya. Selanjutnya, seperti biasanya Pak Budi menyampaikan aturannya. Yang pertama, selama Pak Budi presentasi, silakan kalian matikan speakernya di mode off. Kemudian speaker hanya boleh dinyalakan selama sesi tanya jawab dan atau saat guru bertanya. Kemudian yang ketiga, siswa hanya diperbolehkan menyalakan kamera. Yang keempat, sesi tanya jawab dilakukan setelah presentasi dari Pak Budi. Ini sesi tanya jawab nanti ya. Kemudian yang terakhir, selama presentasi silakan kalian presensi bagi yang belum, bagi yang sudah, nanti membantu yang terakhir, membantu yang belum presensi. Linknya sudah Pak Budi bagikan di chatroom. Baik, seperti biasanya Pak Budi di sini ada tebak-tebakan, tetapi tidak dalam bentuk video. Jadi silakan nanti kalau kalian bisa menjawabnya,
Tinggal menyalakan speakernya saja ya. Yang pertama, ini pertanyaannya mudah. Negara apa yang bila disebut namanya lidah dan mulut tidak bergerak? Ada yang tahu? Negara apa yang bila disebut namanya lidah dan mulut tidak bergerak? Apa ayo? Pak Budi hitung 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, Swiss, Pak. 5. Swiss, Pak. Lidahnya bergerak enggak? Swiss. Lidah. Negara Swiss, Pak. Swiss. Coba dipraktekin. Lidahnya bergerak enggak? Oke, ada yang lain? Jawaban yang lain? Swiss. Bergerak, Pak. Bergerak. Yang lainnya ada? Bikin bingung, Pak. Hah? Bingung. Negara apa yang bila disebut namanya lidah dan mulut tidak bergerak? Oke. Pak Budi hitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, Kongo. 4. Kongo, Pak. Apa? Browsing. Hongkong, Pak. Ya, Pak, Hongkong. Oke, ini dia jawabannya. Tahu ini negara apa? Hongkong. Ya, Hah? yang betul adalah ini ada yang browsing ya? Oke, yang betul adalah Kongo dan Hong Kong. Lidahnya insya Allah nggak bergerak kalau nggak digerak-gerakin. Karena kalau bergerak nanti susah. Baik, kemudian yang kedua. Jika 5 kucing dapat menangkap 5 tikus dalam 5 menit, berapa lama yang dibutuhkan satu kucing untuk menangkap satu tikus? Satu, 2, 3, 4, 5. Menit. Hah? 5 menit, Pak. Jawabannya adalah 1 menit. 5 menit ya. Itu sama saja ya. Karena 5 kucing 5 menit. Sama saja kalau satu kucing itu 5 menit juga. Oke, Pak Budi ada satu lagi. Kayaknya. Oh ya. Seorang pria meninggal karena usia lanjut pada hari ulang tahunnya yang ke-25. Kok bisa? Seorang pria. Ulang tahun, Pak. Kan ulang tahun. Kenapa? Wah, pusing. Aduh, kayak gini aja pusing kalian. Ini kata kuncinya ya. Karena tahunnya diulang, Pak. Usia lanjut tetapi meninggal pada pada ulang tahunnya yang ke-25. Kenapa kira-kira? Ulang tahun ke-25 kok disebut usia lanjut? Ulang tahun yang ke-25. Ada yang tahu? Karena sudah tua. Karena sudah tua. Karena ulang tahunnya Sudah tua. Karena sudah berulang tahun 25 kali. Hah? Ini ulang tahunnya yang ke-25 loh. Kenapa kira-kira? Belum ada jawaban yang tepat. 1, Serangan jantung, Pak. 2, usia lanjut. Karena sakit. 3, Karena sakit. 4, 5. Sakit. Ini dia jawabannya. Ada yang bisa menjelaskan dari gambar ini? Ada yang tahu kenapa? Karena akhir bulan, akhir tanggal akhir. Jadi orang tersebut itu Keren, tempat corona. 9 Februari hanya ada 4 tahun sekali, Pak.
Ya, betul sekali ya, karena 29 Februari itu hanya 4 tahun sekali. Jadi, orang yang merayakan ulang tahun ke-25 itu usianya 100 tahun. Itu kan tadi ulang tahun yang ke-25 ya. Dia ulang tahunnya itu setiap tanggal 29 Februari. Sedangkan tanggal 29 Februari itu hanya terjadi setiap 4 tahun sekali. Baik, itu ya. Hanya sekedar untuk opening saja. Nah, untuk mengingatkan materi yang sebelumnya, Pak Budi ingatkan lagi bahwa keragaman yang ada di Indonesia itu bisa berbentuk keragaman budaya. Seperti yang kemarin sudah kita pelajari ya, mulai dari bahasa, rumah adat, kemudian ada apa lagi itu? Pakaian dan kesenian. Itu keragaman dalam bidang budaya. Sedangkan kemarin di IPS sebenarnya ya kita belajar tentang keragaman kegiatan ekonomi atau keragaman pekerjaan dari masyarakat. Nah, dua hal ini yang disebut dengan keragaman sosial dan keragaman budaya. Nah, sekarang Pak Budi ingin mengajak kalian untuk berdiskusi. Ini ada di halaman 116, silahkan kalian buka. Keragaman jenis usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Ya, tadi kan jenis usaha ekonomi banyak ya. Kemarin di IPS kita sudah belajar. Apa keuntungan dari kondisi ini? Coba silakan kalian sampaikan satu anak satu untuk menyampaikan keuntungan dari adanya keragaman sosial yang diakibatkan karena banyaknya atau berbagai jenis usaha. Ada yang ingin mau menyampaikan di sini? Keuntungan apa kira-kira yang bisa kita dapatkan? Atau Pak Budi tak nganu aja? Yang pertama coba Mas Geral. Halo Mas Geral. Halo Mas Geral. Ya, Pak. Kira-kira apa keuntungan yang pertama yang bisa kita dapatkan karena adanya keberagaman sosial, keberagaman jenis usaha? Halo Mas Geral. Mendapatkan teman banyak. Oke, mendapatkan teman banyak. Terima kasih. Kemudian yang kedua, Mbak Yori. Halo Mbak Yori. Halo Mbak Yori. Halo Mbak Yori. Coba Mbak Yori kayaknya nggak bisa. Mbak Amalia Putri. Menambah pendapatan nasional. Menambah pendapatan nasional. Oke, Pak Budi tampung dulu ya. Kemudian yang ketiga coba Mas Gemilang. Hah? Apa keuntungan dari keragaman jenis usaha yang menimbulkan keragaman sosial? Keuntungan yang kita dapatkan apa?
Dor. Keuntungannya Iya, apa? nggak tahu. Oke, ya, tetap Pak Budi tampung jawaban nggak tahu ya. Kemudian coba halo Mbak Nadine. Iya Pak, Apa keuntungan yang kamu dapatkan? Yang kita dapatkan? makin banyak macam. Semakin banyak apa? Makin banyak macam barang yang dijual. Semakin banyak barang yang dijual. Oke, terima kasih ya. Berarti nanti semakin banyak apa namanya varian atau apa ya istilahnya ya. Ya macam-macam kebutuhan kita yang bisa terpenuhi ya karena semakin banyak barang-barang yang dijual. Oke, selanjutnya Gaza. Halo Gaza. Gaza. Hei Gaza. Oke lah. Ya, coba Mbak Funa. Halo Mbak Funa. Mbak Funa. Halo Mbak Funa. Oke. Yang terakhir. Yang terakhir coba siapa ini? Mas Danang. Halo Mas Danang. Halo Mas Danang. Sebagai pemersatu bangsa, Pak. Oke, sebagai pemersatu bangsa. Baik, terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan Pak Budi. Kalau tidak salah tadi ada yang menjawab semakin banyak teman, kemudian pemersatu bangsa, kemudian ada menimbulkan banyak keragaman barang-barang yang dijual, terus apa lagi tadi satu? Ada yang nggak tahu jawabnya, terus siapa tadi ya? Pak Budi lupa. Ya, pada intinya keragaman sosial yang diakibatkan karena keragaman jenis usaha itu akan menimbulkan keuntungan bagi kita. Ya, apa itu keuntungannya? Sebentar. Nah, apa itu keuntungannya? Ya ini ada ya. Yang pertama tersedianya semua kebutuhan manusia baik barang maupun jasa. Ini hampir sama dengan tadi jawaban dari Mbak Nadine ya. Jadi kebutuhan manusia itu terpenuhi. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sangat jelas sekali. Dengan banyaknya usaha atau banyaknya lapangan pekerjaan yang ada, maka pengangguran misalnya atau masyarakat bisa lebih meningkatkan pendapatannya. Nah, dari pendapatan inilah maka kesejahteraan bisa meningkat. Kemudian semakin eratnya rasa persatuan dan kesatuan. Ya, ini tadi yang disampaikan oleh Mas Danang tadi ya, mempererat persatuan dan kesatuan. Kemudian tumbuhnya sikap saling menghargai sesama warga. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Bagaimana kita bisa saling menghargai satu sama lain. Jika kita lihat bahwa negara kita, daerah kita pasti memiliki keberagaman, entah itu dalam bidang budaya maupun keragaman sosialnya. Kemudian ini rasa kebersamaan dalam mendukung keragaman. Jadi ada rasa kebersamaan karena saling menguntungkan ya, saling saling membutuhkan, maka nantinya akan tumbuh rasa kebersamaan. Nah, contohnya saja kan gampang. Misalnya ada penjual dan pembeli, kemudian ada distributor ya, ada produsen. Nah, jika tidak ada kebersamaan di antara mereka, maka nanti akan
kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi. Jadi kalaupun nanti misalnya di antara 3 itu ada yang hilang 1, maka ya nanti pada akhirnya tidak akan terpenuhi kebutuhan manusia. Jadi jika semuanya beragam, maksudnya jika adanya keberagaman usaha misalnya ya, maka nanti akan timbul rasa kebersamaan. Nah, contohnya saja misalnya ya, ada petani, kemudian ada konsumen ya, atau penjual. Nah, itu kan dari masing-masing komponen dalam bidang ekonomi itu, maka nantinya akan saling membantu, saling tolong menolong, yang pada akhirnya nanti bisa menumbuhkan rasa kebersamaan lagi. Jadi intinya itu. Jadi 5 keuntungan itu yang bisa kita dapatkan dengan adanya keragaman sosial atau keragaman jenis usaha. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya Pak Budi minta kalian membaca halaman 120 tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Ya, seperti yang sudah kemarin kita pelajari ya, ada kegiatan ekonomi, ada usaha ekonomi. Nah, ada kegiatan ekonomi itu misalnya ada produsen ya, produksi, ada distribusi dan konsumsi. Kemudian ada usaha ekonomi itu misalnya ada penjual, apa kemarin itu? Ada perdagangan ya, ada industri kecil dan sebagainya. Nah, silakan kalian baca halaman 120. Pak Budi beri waktu 10 menit dari sekarang. Nanti akan ada pertanyaan dari Pak Budi ya. Silakan.
Sudah selesai? Pak, sudah selesai. Oke. Sudah selesai ya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai. Nah, dari teks yang sudah kalian baca, itu dijelaskan bahwa adanya kegiatan konsumsi, ada kegiatan produksi, dan ada kegiatan distribusi. Semuanya adalah kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat kita ya. Nah, kita harus bisa menghargai dari setiap kegiatan tersebut ya. Nah, bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk menghargai kegiatan usaha ekonomi? Tentunya dengan beberapa hal ya. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Artinya antara penjual misalnya ya, antara penjual yang satu dengan penjual yang lain, jika memang harus jika menjual barang yang sama, maka ya persaingannya harus persaingan yang sehat, tidak boleh saling mengejek atau saling menghina barang yang dijual satu sama lain. Nah, untuk kegiatan untuk usaha ekonomi itu ternyata tidak hanya dalam bentuk perdagangan ya, atau tadi itu ya, tetapi ada bidang jasa juga. Jadi kalian juga harus memiliki pemahaman kalau usaha ekonomi itu tidak hanya barang tetapi jasa juga. Kemudian yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Jadi yang namanya bersaing itu, bersaing secara sehat itu ya seperti itu. Jadi walaupun mungkin yang pesaing kita ya, atau katakanlah pesaing kita
atau orang lain yang memiliki usaha yang sama dengan kita, tetapi malah lebih sukses, maka kita tidak boleh memiliki sifat iri terhadapnya. Kemudian menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Nah, ini tidak boleh menghina, apalagi mengejek ya, yang mungkin pekerjaannya berbeda dengan kita, atau mungkin katakanlah lebih ya dilihatnya lebih tidak beruntung dari kita. Itu kita tidak boleh mengejek ataupun menghinanya. Tetap kita harus menjunjung tinggi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Setiap pekerjaan itu memiliki perannya masing-masing untuk menciptakan hal-hal yang tadi itu, untuk menciptakan keuntungan bagi kita. Ya. Jadi itu. Kemudian yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Jadi selain kita tidak diperbolehkan untuk bersikap iri terhadap keberhasilan orang lain, maka akan lebih baik ya kita malah harus lebih memiliki sifat yang meniru sikap positif dari orang yang berhasil tersebut. Jadi itu beberapa hal yang bisa kita mulai terapkan dari sekarang. Kalaupun misalnya ya orang tua kalian usaha, ya kalian berusaha untuk menerapkan hal-hal tersebut. Jadi dari yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Kemudian yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain ya dengan tidak iri. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan, ya, tidak boleh menghina pekerjaan orang lain, apapun itu pasti memiliki perannya masing-masing. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, ini inti dari kita belajar subtema 1 dan subtema 2. Harapannya kalian bisa menerapkan sikap-sikap yang minimal ya, 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada banyak sebenarnya sikap-sikap yang harus kita terapkan dalam hal menghargai pekerjaan, menghargai kegiatan atau usaha ekonomi orang lain. Semuanya memiliki peran untuk memberikan keuntungan ya, memberikan untungan tadi itu. Ada 5 keuntungan itu. Jadi tidak diperbolehkan untuk menghina, mengejek, atau menganggap rendah pekerjaan orang lain. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Belum. Belum ya. Nah, kayaknya sudah selesai kok ya. Jadi cuma itu saja, karena pada intinya sudah Pak Budi sampaikan. Ya, pada intinya sudah Pak Budi sampaikan tadi itu. Ingat, Indonesia itu beragam, bukannya seragam. Jadi apapun alasannya, kita harus menghormati setiap perbedaan yang ada. Jadi Indonesia itu tidak hanya dihuni oleh orang Jawa saja, tidak hanya dihuni oleh orang yang bekerja kantoran saja, tidak hanya dihuni oleh pedagang saja, tapi keberagaman di Indonesia itu jelas ada, dan itu kita harus menghormati setiap perbedaan yang ada. Tidak ada alasan untuk tidak menghormati, tidak ada alasan untuk saling menghina, apalagi menganggap rendah keberagaman atau menganggap rendah apa yang ada di dalam diri orang lain. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya atau tidak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, tidak ya. Sepertinya sudah selesai. Itu saja untuk materi pada distance learning yang ke-15 ini. Untuk tugasnya nanti akan Pak Budi bagikan di Google Classroom. Sudah Pak Budi siapkan, nanti tinggal diposting. Sekali lagi pesan Pak Budi tadi itu ya, tidak ada yang
menghina, menganggap rendah pekerjaan orang lain ataupun pekerjaan orang tua anak yang lain. Jadi sama-sama. Jadi semuanya memiliki perannya masing-masing untuk menciptakan keuntungan bagi kita dalam bidang ekonomi, terutama dalam berbagai macam jenis usaha. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, pesan Pak Budi selalu sama, tetap jaga kesehatan kalian, jangan sampai kalian sakit, dan jangan lupa kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita biasakan di sekolah juga harus diterapkan di rumah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi Pak Budi akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang belum presensi silakan presensi terlebih dahulu sebelum Pak Budi tutup nanti roomnya.